Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore untuk dosen pengampu kita, Bapak Doni Maulana Eskom Mkom. Dan kesempatan kali ini kita berempat akan menjelaskan UI UX tentang aplikasi kuis. Nah, yang beranggotakan saya sendiri, Taufik Hidayat. Lalu mungkin Saya Teresia Baban. ya. Saya Muhammad Fikri Firmansyah. Saya Sekar Ayulena Najwa. Nah, mungkin untuk selanjutnya itu kita akan menjelaskan Scrum yang akan dibacakan oleh Fikri Firmansyah. Oke. Nah, pada slide pertama ini bisa kita lihat tampilan papan kerja Trello kami yang kami gunakan sebagai alat manajemen tugas. Scrum sendiri adalah metode kerja agile yang fokus pada kolaborasi tim, iterasi, dan pengembangan bertahap. Tiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing yang kami kelola dalam bentuk daftar dan kartu di Trello ini. Di sini kita bisa lihat pembagian tugasnya berdasarkan anggota tim, seperti bagian back end, front end oleh Mas Taufik, dan storyboard oleh Tasia, mockup oleh Sekar, dan desain logo oleh sendiri. Metode ini sangat membantu kami dalam mengelola waktu, menetapkan tugas, dan memantau program dan sesuai dengan prinsip-prinsip Scrum. Selanjutnya Mas Taufik, slide kedua. Tunggu. Storyboard. Nah, bagian ini merupakan tahap rancangan, yaitu storyboard. Storyboard ini berfungsi sebagai peta awal yang menggambarkan bagaimana alur pengguna akan berjalan saat menggunakan aplikasi Pinterest. Di sini juga bisa kita lihat beberapa tampilan awal dari aplikasi, mulai dari splash screen, menu utama, daftar level, hingga tampilan pertanyaan kuis. Pada tampilan awal, pengguna akan disambut dengan logo aplikasi sebelum masuk ke halaman utama. Lalu pada halaman utama kedua, pada halaman kedua, pengguna akan diberikan opsi menu yang mudah untuk diakses seperti mulai kuis, pilih level, pengaturan, dan start untuk memulai kuisnya. Setelah itu, pengguna bisa memilih kategori soal yang ingin dikerjakan. Desainnya sengaja dibuat simpel agar user experience-nya tetap fokus dan tidak membingungkan pengguna. Selanjutnya itu di bagian kanannya terdapat contoh halaman dari pertanyaan kuis yang berisi soal dan pilihan jawaban. Setiap jawaban akan langsung memberikan feedback kepada pengguna. Proses storyboard ini dibuat menggunakan tools seperti Figma yang memungkinkan kami menyusun alur aplikasi secara visual sebelum masuk ke tahap pembuatan mockup dan prototypingnya. Selanjutnya, mockup akan dijelaskan oleh Aul. Mockup ini adalah tampilan visual aplikasi yang lebih rinci dan mendekati desain final. Mockup ini kami buat menggunakan Figma dan hasil bisa dilihat pada slide ini. Kita mulai dari screen, yaitu tampilan pertama saat aplikasi dibuka. Di sini pengguna akan melihat logo QuizString sebagai identitas utama dari aplikasi. Tampilan ini kami buat sesederhana mungkin agar waktu loading tidak terlalu lama. Berikutnya adalah menu utama yang menampilkan daftar level kuis dari level 1 hingga level 5, serta tombol start di bagian atas. Terdapat ikon profil pengguna di kiri dan pengaturan di kanan. Desain dibuat
clean dan intuitif untuk memudahkan navigasi. Lalu kita punya halaman kuis. Tempat utama pengguna akan menjawab soal. Di bagian atas ada logo kuis yang mencolok sebagai penguat branding. Dan di bagian bawah adalah area soal dan opsi jawaban. Kami sengaja menyisakan banyak ruang agar konten soal bisa ditampilkan dengan jelas. Dan terakhir adalah halaman pengaturan. Di sini pengguna bisa mengatur preferensi tertentu dan terdapat tombol untuk keluar dari aplikasi. Semua mockup ini merupakan hasil pengembangan dari storyboard sebelumnya dengan mempertimbangkan user experience, konsistensi desain, dan kemudahan akses. Oke, selanjutnya bakal saya jelaskan mengenai UI dan UX. UI atau User Interface adalah bagaimana tampilan aplikasi ini disusun secara visual mulai dari pilihan warna, bentuk tombol, hingga layout keseluruhan. Sedangkan UX atau User Experience adalah bagaimana pengguna merasakan aplikasi ini saat digunakan, apakah mudah dinavigasi, nyaman dilihat, dan intuitif. Mari kita lihat beberapa halaman. Di paling kiri adalah splash screen, di mana kami gunakan latar gelap dengan gradiasi biru untuk memberikan kesan elegan dan profesional. Logo kuis, Pinterest, fokus pengguna langsung Nah, pada halaman menu utama, kami gunakan kombinasi warna kuning, pastel, dan biru tua untuk menciptakan kontras yang nyaman di mata. Tombol-tombol level diberi warna berbeda untuk membedakan level awal dan lanjut. Tata letak ikon profil dapat dan pengaturan tetap konsisten dari desain mockup sebelumnya. Nah, pada berikutnya halaman pengaturan tampil sederhana dengan dua file, input dan tombol X yang diberi warna merah agar menonjol. Terakhir, halaman kuis kami didesain dengan latar biru dan konten putih agar tekstual dan jawaban biar lebih jelas. Elemen visual seperti efek ledakan di kata kuis juga ditambahkan sebagai elemen estetis agar tidak membosankan. Oke, selanjutnya Kita akan lanjut dengan saya sendiri. Nah, di kode Java ini kita melihat ada logic level question. Di sini tuh menunjukkan potongan kode dari file Java-nya, khususnya array level question. Nah, array ini menyimpan daftar soal kuis berdasarkan level. Masing-masing indeks berisi pertanyaan dan pilihan jawaban. Misalnya di level 1 ada pertanyaan seperti apa ibu kota Indonesia. apa itu ibu kota Indonesia? Mohon maaf. Nah, dan pilihannya ditampilkan dalam bentuk array string. Jadi, dan pilihannya ditampilkan dalam bentuk array string. Semua data disimpan langsung ke dalam program yang dikelompokkan per level. Dengan pendekatan ini, kita bisa menampilkan soal berbeda-beda berdasarkan level yang dipilih oleh pengguna. Terus, kemudian slide selanjutnya, di sini ada level optionnya. Nah, masih berhubungan dengan logik soal, slide ini menampilkan level option, yaitu pilihan jawaban dari setiap pertanyaan. Nah, setiap baris berisi array string untuk satu pertanyaan yang mencakup semua opsi jawaban yang akan ditampilkan di layar kuis. Semua opsi dikodekan dan disusun agar selaras dengan level question dan level correct answer yang akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, di slide ini kita melihat array level correct answer yang menyimpan posisi jawaban yang benar dari setiap pertanyaan. Terus contohnya, jika di baris pertama isinya 0,10,0, maka soal kedua jawabannya adalah di indeks pertama.
sisanya diindeks ke 0. Oke. Struktur ini seperti memudahkan pengecekan jawaban saat pengguna bermain kuis. Sistem tinggal membandingkan indeks jawaban yang dipilih dengan data di sini. Terus previewnya pas di HP. Nah, nanti mungkin gue edit biar kayak lagi kemarin. Oke. Mungkin kita mulai kembali. Terus di sini ada slide file dari Java level equation. Nah, di sini tuh berisi logic tentang setiap jawabannya. Nah, di situ tuh berisi gimana membuat pertanyaan di aplikasi kuisnya. Di situ kan ada bacaan apa ibu kota Indonesia. Nah, di sini tuh setiap pertanyaan mencakup semua opsi jawaban yang akan ditampilkan di layar kuis. Semua opsi dikodekan dan disusun agar selaras dengan level question. Nah, terus kemudian ada level opsinya. Di sini kita itu menyimpan jawaban dari slide sebelumnya. Kan di awal tadi itu apa ibu kota Indonesia. Nah, di sini kita ngebuat logik jawabannya. Kan ada Jakarta, Bandung atau Surabaya. Terus mungkin selanjutnya ada level correct answer. Di sini tuh nilai dari posisi jawaban kuis tadi. Nah, strukturnya itu ngecek jawaban pas pengguna bermain kuisnya. Jadi kalau dia ngejawab Jakarta, otomatis jawaban itu bakal benar. Nah, selanjutnya ada preview dari aplikasinya. Mungkin nanti bakal kita tampilin di layar. Oke. Oke, mungkin disudahi saja. Untuk penutup, Tere, silakan. Oke, sebagai penutup dari presentasi kami, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga presentasi ini dapat memberi gambaran itu tentang proses desain dan pengembangan aplikasi edukatif berbasis Android. Sekian dan terima kasih. Oke. Cukup ya. Tere, Fikri, Sekar. Cukup. Oke, terima kasih. Oh, Aman. thank you. Thank you. Happy See you. holidays. Thank you Yo. guys. Thank you. Yeah. Ya.